Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ada waktunya kami mengasuh, ada waktunya kami giat lagi. Kami serahkan kebaktian mulai hari ini di dalam tangan Tuhan. Berkatilah gerejamu, berkati orang-orang kau pilih, yang kau selamatkan, yang jadi anak-anak Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman melalui firman yang kami dengar. Dan kami boleh mentaati Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah dia, kuduskanlah tubuhnya, pikirannya, mulutnya, bibirnya, sehingga lidahnya boleh menyampaikan firman-Mu yang suci demi memberikan kepada kami sesuatu bimbingan dan juga sesuatu pengharapan. Kami berdoa bagi mereka yang tidak bisa hadir dan yang ada di dalam keadaan yang sulit ini. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan menjaga setiap anak Tuhan mempunyai kesehatan, perlindungan dari Tuhan sendiri. Dengar doa kami. Jikalau Tuhan menghendaki, kiranya Tuhan selesaikan kesulitan pandemik ini di dalam zaman kami. Sehingga setiap orang boleh kembali kepada normal dan boleh menikmati kesehatan di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Matius pasal ke-5. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang sudah kita pelajari dan seterusnya. Dari ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan berjasadkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Saudara-saudara, kita sudah masuk ke dalam dua bagian yang penting, yaitu menyangkut hukum, dua hukum di dalam 10 hukum yang Tuhan menyerahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Di antara begitu banyak hukum yang kalau mendetail ada 500 belasan hukum itu. Dan 10 yang paling penting sebagai yang kita sangat hafal, 10 hukum perintah Tuhan Allah. Di antaranya ada 2 yang disinggung di dalam khotbah di atas bukit. Yang pertama yaitu yang ke-6, jangan membunuh. Yang kedua adalah yang ke-7,
jangan berzina. Memang dua kalimat ini muncul di dalam 10 hukum. Di antara 10 hukum, dua ini yang dikutip oleh Yesus Kristus. Tadi ditambah dengan ada kalimat atau pembicaraan dari orang kuno kepada kamu. Nah, tahu ada firman kepada kamu. Saya merasa firman yang dipakai di dalam bagian yang kita baca itu tidak tepat. Karena firman selalu membuat manusia pusing. Kira ini ada firman Tuhan. Yang Yesus katakan bukan langsung firman Tuhan atau langsung 10 hukum, melainkan adalah pembicaraan yang menjelaskan 10 hukum atau komentarnya. Sangat berbeda antara firman yang keluar dari mulut Tuhan dan komentar tentang firman yang menjadi penjelasan manusia. Manusia mempunyai konsep tentang apa yang difirmankan di dalam 10 hukum. Tapi setelah manusia kira dia mengerti dan dia mentafsirkan itu, artinya selalu tidak cocok dengan yang aslinya. Itu sebab Yesus setelah membicarakan hukum Tuhan itu tidak satu nada, tidak satu titik akan lenyap. Meskipun langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tetap selama-lama adanya. Sesudah itu dia bicara tentang jangan membunuh dan bicara lagi jangan berzina. Tetapi di antara bagian depan mengenai firman hukum Tuhan itu kekal adanya, lebih abadi dan tidak mungkin ditiadakan daripada bumi ini. Sedangkan bumi dan langit bisa lewat, tapi hukum Tuhan, firman Tuhan tidak bisa lewat. Lalu di sini dia pakai ada kata-kata orang kuno kepada kamu dan nenek moyangmu tentang jangan membunuh dan jangan berzina. Ini ada perbedaan yang besar. Sehingga Yesus Kristus mengatakan kedua hukum ini untuk mewakili hukum semua yang seluruhnya 500 lebih. Ini berarti Yesus sendiri menjadi author yang original, datang memberi pengkoreksian kepada pengertian manusia. Apakah perlu pengkoreksian? Sangat perlu. Khususnya gereja reform. Kita percaya harus reformasi berjalan setiap hari. Di mana konsep yang salah dikembalikan dan dibenarkan sesuai dengan arti asli daripada firman Tuhan. Saudara-saudara, jikalau tidak ada pengkoreksian, berarti gereja akan menyimpang secara sedikit demi sedikit demi sedikit dan akhirnya jauh daripada kehendak Tuhan. Kalau gereja sudah jauh dari kehendak Tuhan, gereja itu masih gerejakah? Jika tafsiran sangat berbeda dengan arti sesungguhnya firman, itu masih firmankah? Saudara-saudara, itu sebab siapakah yang paling berhak berkualifikasi untuk mengkoreksi semua perbedaan yang terjadi di dalam gereja, yaitu Tuhan sendiri. Jika saya menulis sepucuk surat dan engkau mengerti sama sekali salah, siapa yang bisa membawa engkau kembali kepada arti sesungguhnya kecuali yang tulis surat itu sendiri. Demikian pada waktu Tuhan mengkoreksi, maka harus kirim Tuhan sendiri ke dunia ini. Tuhan pemberi adalah Allah Tritunggal. Tuhan ke dunia adalah Allah inkarnasi. Maka Yesus Kristus telah berperanan atau bersyarat kualifikasi yang sepenuhnya untuk mengkoreksi konsep-konsep manusia. Saudara-saudara, dari Musa sampai Yesus itu kira-kira 1500 tahun atau kurang sedikit. Di dalam hal ini
apakah yang telah menjadi perubahan-perubahan mentafsirkan hukum yang diberikan zaman Musa. Di sini Yesus Kristus memberitahu kabar kita, Dia yang mengkoreksi. Kau pernah dengar ada kalimat orang kuno mengatakan ini, tetapi aku berkata kepadamu. Maksudnya, kembalilah kepada pengertian yang sejati. Melalui pengkoreksian saya, biar engkau kembali reform, berubah, menjadi setia kepada yang asli. Untuk engkau bilang jangan membunuh, engkau bilang saya tidak membunuh, saya tidak ada pistol, saya tidak pakai pisau, saya tidak pernah membunuh orang lain. Tuhan mengatakan, kau kira itu engkau sudah ngerti firman? Kau kira kalau sudah menjalankan hukum? Apakah pengertian pemberian hukum tujuannya hanya begitu sempit? Seperti yang kau tafsirkan, yang kau ngerti. Maka Yesus berkata tidak. Waktu engkau menyebut saudaramu raka, waktu engkau menyebut saudaramu seorang yang bodoh, kaku, engkau sedang membunuh dia. Berarti yang diartikan oleh Yesus Kristus jauh lebih tinggi. Tuntutan dari Tuhan jauh lebih ketat daripada apa yang kita mengerti sebagai harafiah. Melalui huruf kita dapat arti yang mati. Mengerti makna yang sejati, kita mendapatkan kehidupan yang sejati. Saudara-saudara, maka di Alkitab Paulus berkata dengan jelas, jikalau engkau hanya mengerti secara hurufiah, engkau terjerat di dalam kematian. Kalau engkau mengerti akan makna yang sesungguhnya rohani aslinya, engkau akan hidup di dalam firman Tuhan. Manusia bukan hidup hanya bersandarkan roti saja, tetapi hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Berarti the only source, the original source, no distortion, no compromise, no change, no addition, and nothing minus. Jangan ditambah, jangan dikurang, langsung dari Tuhan. Apakah mengerti firman Tuhan tak usah tafsiran, langsung baca kitab suci aja, itu paling murni kan? Tidak bisa. Karena Allah mengatakan firman Tuhan kalau sudah dikeluarkan maknanya, kalau sudah dilepas, kalau sudah diuraikan, itu akan menjadi cahaya, akan menjadi kekuatan membebaskan kita. Hampir tidak ada orang yang langsung baca kitab suci mengerti semua. Perlu penjelasan, perlu eksegese, perlu expository, perlu orang yang menjadi kunci membongkar arti itunya. Sebab itu dari dulu setelah ada Taurat ada nabi, sesudah ada firman ada pengkhotbah, setelah ada kitab ada guru, ada rabi, ada ahli Taurat. Tetapi orang-orang yang menjadi ahli Taurat, yang menjadi nabi, kalau sendirinya menjadi nabi palsu, ahli Taurat yang munafik, itu cilaka besar bagi pendengar kitab. Itu sebab hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar harus begitu ketat menjaga imannya sendiri. Harus begitu ketat menjaga mulut sendiri. Harus begitu hati-hati untuk membatas perkataan-perkataan dan harus berani mengeluarkan arti sesungguhnya dari firman Tuhan. Paulus berkata kepada Timotius, hati-hatilah dengan dirimu dan doktrin yang kau ajarkan. Be aware of you yourself and the doctrine you are teaching. Because by doing this, you can save yourself and save people who listen to you. Dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu, sekaligus menyelamatkan mereka yang mendengar kamu. Sehingga firman Tuhan sudah ada,
tapi pengkhotbah, pengurai, expository, exegesis, penjelasan firman Tuhan. Orang-orang itu penting sekali. Saudara-saudara, dari firman yang baku, yang sudah diberikan, penjelasan yang diuraikan, sudah masukkan telinga manusia, di situ perlu ketaatan penuh kepada Roh Kudus. Perlu pimpinan roh yang mewahyukan kitab suci. Perlu pencerahan daripada Allah, oknum ketiga, untuk memberikan pimpinan dan penjelasan. Itu sebab Yesus Kristus, aku akan pergi kepada Bapa. Jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Jika Roh Kudus tidak turun, Dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Yang disebut segala, saya sudah memberikan berapa kali. Makna sesungguhnya adalah tidak terbatas pada huruf-huruf yang tercatat. Akan membebaskan, mengeluarkan arti sesungguhnya daripada huruf-huruf yang menjadi penyimpan atau wadah firman. Jikalau kita hanya mengerti dari huruf-huruf yang ada di dalam buku, kita tidak cukup. Maka itu melimpah, membuat kita masuk ke dalam segala kebenaran. Selain yang sudah diwahyukan di dalam sejarah, misalnya perjanjian lama, dan diwahyukan pada waktu zaman Yesus, itu perjanjian baru, masih akan memimpin menuju kepada hari depan, sampai kepada hari kiamat. Dan hari kiamat belum datang, belum konkret, tetapi orang Kristen yang taat kepada Roh Kudus akan melihat semua kelimpahan yang tersimpan di dalam firman, dan akhirnya sampai segala kebenaran, termasuk kebenaran yang akan datang, akan diberitakan Roh Kudus. Saudara-saudara, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat-ayat yang baru kita baca. Kamu pernah mendengar firman kepadamu. Ini terjemahan Indonesia yang saya anggap kurang bertanggung jawab. Aslinya ada kata-kata yang bicara kepadamu. Aslinya tidak pakai istilah firman. Terjemahan Indonesia terganggu dengan satu konsep, ini pasti Taurat. Karena yang bicara jangan bunuh, itu Taurat. Yang bicara jangan berzina, itu Taurat. Berarti ini firman. Tetapi yang Yesus katakan ada kata-kata kepadamu. Yesus tidak katakan ada firman kepadamu. Kata-kata kepadamu. Yaitu arti daripada hukum Tuhan. 10 hukum Musa dijelaskan kepadamu. Kau dengar. Kau dengar, kau kira kau sudah langsung ngerti firman. Padahal ini kata-kata dari manusia. 10 hukum dari Tuhan. Jangan membunuh. Tidak terkurung di dalam kitab melalui harafiah. Jangan membunuh. Bukan engkau pakai pisau mentusuk orang. Engkau pakai panah untuk memanai orang. Atau engkau pakai racun membuat orang mati. Itu terlalu dangkal. Yesus mengatakan, waktu engkau menyebut raka, waktu engkau menyebut bodoh kamu, Morris, di dalam keadaan gini engkau sedang membunuh saudaramu, bukan dengan racun, bukan dengan senapan, bukan dengan tusukan pisau atau tanah, tapi engkau membunuh pikirannya, membunuh akan jiwanya. Orang Belanda mengatakan godverdomsig, Tuhan Allah membuat kamu bodoh. Kalimat itu sangat menyakiti orang. Kalimat itu sangat membunuh jiwa orang. Waktu Yesus mengatakan raka, berarti kau orang tidak ada otak. Kau orang begitu bodoh, tidak berguna sama sekali. You are so foolish and you are good for nothing. Orang seperti ini khususnya dibicarakan kepada anak yang dididik atau anak kecil yang belum bertumbuh. Itu sangat membunuh. Jangan kira kau tidak pernah membunuh dengan pisau, kau sudah melunaskan tuntutan Taurat.
Waktu engkau memaki orang, engkau menghina orang, menghujat manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Engkau membunuh hari depannya. Engkau membunuh perkembangannya. Engkau membunuh karakternya. Itu pembunuhan yang lebih menakutkan dari hanya engkau membunuh tubuh manusia. Yesus berkata yang bisa membunuh tubuhmu tapi tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Di dalam kalimat ini sudah mengandung makna bunuh tubuh tidak besar. Bunuh jiwa itu lebih menakutkan. Berapa banyak diktator membunuh kehormatan seluruh bangsa. Dia tidak sadar. Berapa guru yang bodoh membunuh daripada daya pikiran, imajinasi, dan pertumbuhan karakter murid-murid. Dia tidak sadar. Berapa banyak majikan membunuh dia punya pegawai dengan kalimat yang sangat-sangat merendahkan manusia. Saudara-saudara, Foxconn yang mempunyai pabrik beratus-ratus ribu pekerja di Tiongkok yang dimiliki oleh seorang konglomerat Taiwan namanya Guo Taiming. Di dalam 3 tahun yang lalu, setiap bulan lebih 20 orang yang bunuh diri. Dia tidak pernah membunuh dia punya pegawai. Dia tidak pernah membunuh kaum buruh yang kerja di dalam. Tapi dia menekan mereka kerjanya beratnya satu hari belasan jam. Sampai itu tekanan jiwa itu tidak tahan. Dan mereka rasa hidup begitu sulit, tidak ada arti. Langsung naik ke loteng lantai 7, lantai 8 loncat. Satu-satu mati. Inilah arti Yesus. Jangan kira kau sudah jalankan Taurat, sudah mengikuti hukum. Jangan membunuh. Kau sering membunuh. Bagaimana seorang majikan membunuh pegawainya secara batin. Bagaimana diktator membunuh rakyatnya secara pemerintahan. Bagaimana orang-orang yang kasar menghina orang lain, membunuh karakter yang sedang bertumbuh secara tidak lihat. Ini ada pembunuhan yang diartikan oleh Yesus Kristus. Kau kira kau gampang marahin orang? Ya saya sangat jengkel. Engkau boleh jengkel. Engkau tidak berhak melukai jiwa orang lain. Engkau boleh marah. Engkau tidak berhak menghentikan pertumbuhan karakter orang itu. Saudara-saudara, saya pernah berkata kepadamu, di dalam bidang musik ada orang ayah yang menghentikan anaknya tidak boleh belajar musik. Kalau ditanya cuma satu, demi cinta. Kalau anak saya belajar musik, besok dah dapat uang banyak, mana bisa hidup. Maka berhentikan anak belajar musik. Suruh belajar dokter, suruh belajar hukum, supaya dapat gaji yang banyak. Tapi jiwa-jiwa yang tertekan itu adalah diberi bakat, karunia, talenta oleh Tuhan untuk menjadi musikus. Nah ini pembunuhan karakter. Ini pembunuhan. Nah saya kira saya tidak sambung lagi. Hari ini saya masuk ke dalam hukum ke-7 yang pernah dibicarakan hanya satu kalimat. Jangan membunuh. Lalu ditafsirkan, ya itu apa artinya bunuh? Ya engkau pakai pisau. Jangan berzina. Apanya artinya jangan berzina? Ya itu ditafsirkan menyeleweng daripada istrimu lalu tidur sama perempuan yang lain. Menyeleweng dari suamimu tidur sama laki yang lain. Ini sudah berzina. Ngerti ya? Ngerti. Tapi Yesus berkata, engkau sudah dengar kan? Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau melihat seorang wanita, di sini bukan gadis, istilah aslinya perempuan yang sudah dewasa, perempuan yang sudah nikah. Lalu engkau kalau lihat istri orang lain, engkau mempunyai keinginan mau setubuh sama dia, engkau sudah berzina dengan dia. Kalau menurut kalimat ini, secara hurufiah kita terima, mungkin seluruh dunia tidak ada satu orang yang suci. Saudara-saudara.
Tapi apakah arti sesungguhnya? Semua kalimat harus memakai huruf. Semua makna harus meminjam kata. Kata terbentuk dari silabel-silabel, dan silabel-silabel membentuk kalimat-kalimat, dan kalimat-kalimat ini menjadi wadah untuk mengisi makna. Dan wadah ini dikeluarkan melalui lidah yang bergerak sehingga mempunyai suara. Jadi di belakang suara adalah kata-kata. Di belakang kata-kata adalah makna-makna. Di belakang makna-makna adalah keinginan untuk mengekspresikan kemauan daripada jiwa. Nah ini sesuatu urutan yang sangat panjang. Roh bermakna. Makna mau mengutarakan kemauan. Mau mengutarakan kemauan memerlukan kata. Kata-kata menjadi wadah mengisi makna. Kata-kata dikeluarkan melalui getaran lidah sama tali suara. Dari itu akhirnya menjadi gelombang yang masuk telinga kita. Di sini berapa lapisan, saudara-saudara. Dari roh yang bermakna, memakai kata, pakai suara, gelombang yang masuk telinga. Ini 4 urutan sehingga kita dengar. Lalu yang tuli tidak dengar. Yang dengar tidak tuli. Yang tuli tidak tahu apa kata itu. Suara pun tidak dengar. Yang tidak tuli mengetahui makna kata. Jadi orang kalau mempunyai pengertian lebih limpah, mempunyai filsafat linguistik, maka dia akan menganalisa kata ini artinya apa. Kalau pacarmu tulis surat kepadamu, engkau suka memikir sampai tak habis-habis. Ini kalimat apa ya? Artinya menerima saya atau menolak saya. Kalimat ini mungkin kalimat halus, tapi hatinya mungkin tidak halus seperti ini. Mungkin dia ada makna yang lain. Menimbulkan salah sangka terhadap kata-kata yang diutarakan secara sengaja tidak sengaja, mengakibatkan kekacauan masyarakat tak habis-habis. Maka orang-orang yang menjadi pengacara dilatih bagaimana memakai istilah yang paling jitu, paling akurat, dan pengertian makna yang paling jernih, sehingga surat-surat yang bersifat hukum selalu tidak bisa sembarangan ditafsirkan. Nah, orang biasa tidak perhatikan ini, ngomong sembarangan. Yang di ngomongi sama arti yang dia mau utarakan beda sekali, dia tidak sadar. Itu pentafsir. Itu sangat penting sekali. Di sini Yesus bilang, engkau sudah dengar kan? Tidak boleh berzina. Engkau kira engkau sudah ngerti? Apa itu zina? Ya, sembarangan naik tempat tidur perempuan orang lain. Itu zina. Sembarangan bersetubuh secara main-main seks, itu berzina. Kau kira kau sudah ngerti? Yesus bilang, bukan demikian. Aku sebagai pembicara hukum yang asli, I'm the original speaker of the law. I'm the original author of the book. Now let me explain to you. Biarlah saya memberikan penjelasan kepadaku. Zina bukan hanya antara satu laki perempuan di luar pernikahan tidur bersama. Zina adalah nafsu di dalam dirimu. Kalau engkau melihat dosa, hanya melihat tingkah laku, itu namanya the theory of behavior. Man is what he behave. Ini sangat dangkal. Man is what he think. Ini lebih dalam. Man is what he feel. Lebih dangkal sedikit. Man is what he act. Itu paling dangkal. Man is what he react before God. Itu paling dalam. Nah, ini konsep dari GRI. Karena selain Stephen Tong khotbah di sini, tidak ada buku mengatakan man is equal to what he react before God. Engkau baca psikologi, behavioralism, rationalism, dan semua istilah-istilah
Manusia adalah siapa? Adalah apa yang dia lakukan. Itu dangkal sekali. Ini hukum negara. Manusia ada apa yang dipikirkan. Ini pikiran teologi. Lebih dalam daripada dunia. Karena tak mungkin engkau pikir apa, engkau masuk penjara. Sampai engkau lakukan baru dia anggap engkau berdosa. Tak ada seorang hakim atau seorang jaksa mengatakan kau masuk penjara karena kau pernah pikir mau ambil uang orang lain. No, saya tidak ambil kok. Orang yang tidak ambil tidak pernah berbuat dosa. Tidak bisa dimasukkan penjara. Saya pikir mau apa? Itu kan kebebasan pikiran. I'm free thinker. I think everything freely. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan manusia melihat lahiriah. Tuhan melihat di dalam hatimu. Sehingga Christian ethic is not ethic of behavior, is not ethic of the law, literally. Manusia di hadapan Tuhan harus mengakui etika Kristen adalah etika motivasi. Semua 1, 2, 3. Etika Kristen adalah etika motivasi. Jika kau mempunyai keinginan di dalam hatimu, meskipun engkau belum lakukan, Tuhan sudah mengatakan, kau berdosa. Saudara-saudara, mengapa setan jadi setan? Oh, karena Tuhan ciptakan setan. Saya percaya tidak ada satu yang bukan diciptakan oleh Tuhan. Itu kan berarti Stephen Dong ngaku segala sesuatu diciptakan Tuhan. Termasuk setan kan? Maka Allah menciptakan setan. Saya menjawab, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Tapi Allah tidak pernah mencipta setan. Loh, lalu kalau setan bukan Allah yang dicipta siapa? Kalau dia dicipta oleh Tuhan, berarti Allah mencipta setan. Apa salahnya? Allah tidak menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat. Dan Allah memberikan kebebasan untuk malaikat untuk hidup taat kepada Allah atau tidak taat. Pada waktu ada malaikat yang mengambil keputusan, saya tidak mau taat, maka itu bisa menjadi setan. Sehingga Allah tidak mencipta setan. Tapi yang dicipta bisa menjadi setan. Sama seperti ibumu tidak pernah melahirkan bajingan. Tetapi saudaramu akhirnya menjadi bajingan. Oh, mama saya melahirkan bajingan. Tidak. Saya melahirkan bayi yang begitu lucu, begitu mungil, begitu indah, begitu bagus. Semua orang lihat bayi, hatinya segar sekali. Melihat bayi yang belum dinodai oleh dosa. Seperti malaikat yang kurang 2 sayap. Kita semua sayang. Tapi jangan terlalu manja. Bayi yang lucu itu mungkin menjadi perampok. Mungkin menjadi diktator. Mungkin menjadi bajingan. Mungkin menjadi pencuri. Mungkin menjadi pelacur. Atau menjadi ahli memperkosa perempuan. Saudara-saudara, Allah tidak menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat. Lalu saya mau tanya, kapankah malaikat menjadi setan? Waktu dia menjadi setan, siapa yang memberikan status baru dia dipanggil sebagai setan? Tuhan Allah sendiri. Waktu dia menjadi setan, dia melakukan apa? Tidak melakukan apa? Kalau tidak melakukan apa, mengapa Tuhan menjadikan dia setan? Karena hukuman dan etika Tuhan bukan etika hukum dari kelakuan. Etika orang Kristen adalah etika motivasi. Maka di dalam Alkitab beberapa tempat tidak ada di kitab suci agama lain. Tidak ada di dalam buku pentafsiran teologi yang lain, hanya di satu buku kitab suci ini, di Yeskiel sama di Yesaya. Hanya 2 buku ini mencatat rahasia ini. Engkau adalah kerubium yang mulia dan indah, yang cantik dan sempurna di dalam Taman Eden. Engkau
adalah malaikat yang begitu mulia, begitu indah, yang diciptakan oleh Tuhan. Langsung keluar satu kalimat. Tetapi engkau timbullah sesuatu motivasi hatimu. Engkau mau mirip seperti Tuhan Allah. Engkau mau setingkat dengan Allah, menjadi tertinggi. Dan disitulah aku keluarkan engkau, mencampak engkau keluar dari surga, dan engkau dibuang, dikeluarkan dari wilayah surgawi. Nah saudara-saudara, berarti Tuhan melihat ke dalam sanubari satu orang. Tuhan menembusi sedalamnya sanubari satu malaikat. Kalau dia sudah mempunyai motivasi yang jelek. Saudara, sama-sama melayani, sama-sama memimpin perjamuan suci, sama-sama berbaris membagikan cawan dan roti. Tapi hati majelis ini mikir apa? Kita tidak tahu. Kita sama-sama melayani, sama-sama naik memimbar, sama-sama khotbah. Tapi hatinya pikir apa? Hanya Tuhan tahu. Tuhan mendadak melihat ada malaikat yang hatinya ingin menjadi Tuhan. Saya tanya, ingin menjadi Tuhan boleh enggak? Jawab. Ingin seperti Tuhan, baik enggak? Aku ingin seperti Tuhan. Aku ingin seperti Tuhan. Kita semua boleh ingin menjadi seperti Tuhan. Jadi kitab mengajar kita harus mempunyai keinginan menjadi seperti Tuhan. Nothing wrong. You want to be like God. That is the highest place. Tetapi motivasi mau menjadi Tuhan, mau jadi apa? Mau menjadi yang menerima sembah sujud, itu jahat. Yang menjadi suci seperti Tuhan, itu baik. Jadi motivasi yang sedalam-dalamnya ini hanya Allah yang tahu. Tidak ada manusia yang bisa melihat sampai sedalam-dalamnya hati sanu manusia yang sedalam dan setajam seperti Tuhan itu. When God see something wrong in your deepest motivation, and God say, you sedang menginginkan merebut kuasa saya, you ingin mengambil takhta saya, you ingin mengganti saya. Maka Tuhan mengatakan, namamu setan. Istilah setan itu berarti penantang, penghindar, pemberontak. Setan adalah yang memberontak Tuhan, menantang kehendak Tuhan, yang merampas hak Tuhan. Tuhan mempunyai hak yang tertinggi, disembah sujud. The highest privilege, the highest power of God is the one who is all worthy to be worshipped. Allah adalah satu-satunya yang patut menerima sembah sujud. Dan ini pun mau direbut oleh setan. Maka Tuhan mengatakan, engkau keluar. Tuhan adalah satu-satunya kuasa yang berhak mengusir semua keluar dari dia sendiri. Yang menghukum semua turun dari derat aslinya. Yang mempunyai sesuatu penghakiman yang tidak mungkin salah. Maka satu-satunya diktator yang tidak boleh dilawan dan tidak boleh dikopi adalah kuasa Tuhan Allah sendiri. Nah, siapa yang mau menjadi seperti Tuhan, mau menjadi diktator, pasti diusir oleh Tuhan. Tuhan berkata, sembahlah kepada saya. Selain aku tidak ada Tuhan yang lain. Ini kalimat sifat ilahi yang paling utama. Ini kalimat daripada karakter Tuhan yang tidak boleh diganggu-gugat. I am the only God, O Israel. You should know, I am the only God. Worship me and love me with all your hearts, all your spirit, all your mind,
and all your strength, dan sekuat tenagamu, dengan sebulat hatimu, dengan segenap pikiranmu, engkau harus mencintai aku. Ini tidak bisa dikompromi. Nah, pada waktu Yesus Kristus bicara, engkau sudah dengar, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, waktu matamu melihat perempuan, bukan gadis. Nanti saya jelaskan kenapa ini pakai istilah perempuan, bukan pakai istilah gadis. Lalu engkau menginginkan dia, engkau bernafsu tidur sama dia, engkau sudah berzina. Jadi satu keketatan yang begitu tinggi mengatakan kepada kita mengenai human relationship yang kedua. The first human relationship mentioned, do not kill. The second relationship among the human mentioned by Jesus, do not commit adultery. Jangan melakukan perzinahan. Nah, saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci bicara perzinahan dan memberi arti paling dalam cuma satu tempat, yaitu ini. The only time, the only verse mention about commit adultery, dan ini adalah satu-satunya kali dari pengajaran Yesus selama 3,5 tahun bicara tentang apa artinya jangan berzina. Saudara-saudara, maafkan, kamu dengar khotbah saya lebih teliti dari semua komentari. Semua komentari bicara panjang lebar, tapi telitinya sampai setiap segi digabungkan cuma di Gereja Reform Injili Indonesia Pusat. Karena saya harus bertanggung jawab atas panggilan Tuhan kepada saya untuk memberi eksposisi, mengkupas, menguraikan firman Tuhan selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, menjadi standar bukan saja di Indonesia, berstandar seluruh umat manusia. Jikalau engkau melihat perempuan yang sudah matang, bukan lagi gadis, bukan anak kecil, tapi sudah a woman, saudara seorang wanita, dan ingin bersetubuh dia, engkau sudah berzina dengan dia. Saudara-saudara, artinya hubungan manusia dan manusia tidak boleh membunuh. Karena itu menceraikan keberadaan orang lain dari kita sangat tidak manusiawi. Tetapi di dalam hal yang lain, hubungan antara pribadi dan pribadi tidak boleh berzina. Dan itu adalah keintiman yang tidak boleh terjadi. Lalu saya mau tanya, kenapa perintah mengenai tidak boleh ada hubungan seks yang terlalu intim, yang di luar jalur, hanya diberikan kepada manusia? Tidak ada dalil ini yang harus dilakukan oleh anjing, macan tutul, harimau, ular, atau binatang yang lain. Berarti, thou should not commit adultery. Hanya berlaku kepada manusia. Kenapa? Ini rahasianya apa? Wah, kalau kita kupas begitu teliti, membaca Alkitab mengerti perlu ratusan tahun. Saudara-saudara, kami pakai 5,5 tahun untuk mentafsirkan kitab Yohanes. Saya percaya, kalau saya mempunyai umur, saya memberikan komentar satu kali Yohanes, mungkin saya perlu 8,5 tahun. Menjelaskan tentang Roma, saya perlu 12 tahun. Karena terlalu banyak hal yang berada di dalam. Kamu tidak boleh berzina. Ini kalau seorang laki-laki umur 15, mikirkan besok dia akan menikah. Lalu dia pikir perempuan jatuh hati, senang dan tertarik, mikir-mikir fantasi seks. Sama ini lain, karena dia belum nikah, dia berhak nikah, dia menginginkan perempuan, dan dia tidak tahu perempuan, dia tidak pernah tahu tubuh perempuan, mikir siang malam sampai orang gila, itu haknya dia. Tetapi kalau engkau sudah menikah, atau seorang perempuan sudah menikah,
Engkau begitu lihat mukanya elok, tubuhnya mengiurkan, engkau langsung ingin buka baju, ingin bersetubuh dengan dia. Tuhan melarang. Apakah bedanya binatang sama manusia? Khususnya di dalam seks. Nah ini saudara, tidak biasa kita dengar dengan teliti seperti ini. Binatang itu kalau tidak ada yang lain, hanya ada mamanya sendiri. Kalau anjing itu sudah besar, dia tidur sama mamanya. Apa salahnya? Apa bahayanya? Apa penyakitnya? Kita tidak lihat. Di dalam dunia binatang banyak dosa-dosa seperti ini, tapi tidak dianggap dosa. Karena Tuhan hanya memberi larangan kepada satu makhluk, yaitu manusia. The only being, the given the commandment, thou shall not commit adultery, hanya manusia. Saudara-saudara, apa bedanya? Kenapa manusia? Setelah manusia berzina, apa akibatnya? Ini semua ada dalil yang ditetapkan oleh Tuhan Sang Pencipta yang tidak bisa dilawan. Tidak peduli engkau ilmuwan berapa hebat. Tidak peduli engkau seorang ahli dokter yang berapa hebat teknologimu. Kalau engkau melawan hukuman Tuhan menjadi lain. Kalimat yang paling penting pernah mengenai pernikahan dalam Ibrani. Pernikahan. Setiap orang harus menghormati. Tidak ada kitab lain mengatakan lebih singkat daripada Ibrani 13. Tidak boleh tidak menghormati pernikahan. Orang nikah tidak boleh menghina pernikahan. Orang tidak nikah tidak boleh menghina pernikahan. Pernikahan semua orang harus menghormati. Ini perintah. Lalu kedua, barang siapa yang mencemarkan tempat tidur itu akan mendapatkan hukuman, kutukan dari Tuhan. Tempat tidur jangan dicemarkan. Barang siapa yang cabul akan menerima hukuman. 3 kalimat ini sudah menyangkut dalil dari seluruh rahasia pernikahan. Dari seks, dari hubungan lelaki dan perempuan. Tidak lebih singkat. Tidak lebih penting, tidak lebih utama. Pertama, hormati, respect the marriage. Kedua, tempat tidur jangan dikotori. Ketiga, yang cabul pasti menerima hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, kenapa engkau tidak lihat ada penyakit kelamin di antara binatang? Tetapi ada penyakit kelamin di antara manusia. Sipilis dan penyakit-penyakit kelamin yang lain yang menakutkan luar biasa. Hanya manusia. Karena manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Sang Pencipta mengatakan, I am holy. You should be holy in everything you do. Aku adalah Allah yang suci. Yang memanggil engkau keluar daripada Mesir. Aku adalah Allah yang suci, mengasingkan engkau supaya engkau menjadi bangsa yang suci. Nah ini kalimat kunci. The Holy God is creating a holy people. Allah yang suci sedang menciptakan bangsa yang suci. Dan di dalam seks ini Allah tidak mengizinkan kita najis. Itu sebab satu-satunya makhluk yang diberikan perintah tidak boleh berzina adalah manusia. Dan di sini Allah memberikan dalil-dalil yang kalau kita lawan, kita akan terkutuk dan tidak akan cilaka. Sehingga tadi saya katakan, tidak ada binatang yang mempunyai penyakit kelamin yang perlu dikasih penisilin atau diobati oleh dokter. Cuma manusia. Dan di sini kita mau lihat sejarah daripada penyakit kelamin yang menjalar ke seluruh dunia.
tidak tahu dulu mulai kapan. Tapi di dalam abad-abad terakhir ini, permulaan dari abad ke-15, untuk kapal dari Magellan yang keluar dari Portugis, lalu keliling sampai di Amerika Selatan, melewati satu selat sekarang disebut the Strait of Magellan. Lalu dari situ melalui Argentina sampai di Pasifik, dia terus berjalan. Akhirnya berbulan-bulan tidak ketemu tanah, sampai akhir ke Filipina. Sudah di Filipina, mereka naik ke atas pantai, ketemu orang Filipina. Mereka mulai berperang, dan Magellan kena panah mati di Filipina. Sudah kena panah mati, semua awak kapalnya masuk ke kapal layar lagi. Nah, ini pertama kali keliling dunia. Tetapi pemimpinnya mati di daerah orang lain. Awak kapalnya bagaimana bisa menguasai kapal itu sampai pulang ke Spanyol, pulang ke Portugis. Mereka mati-matian melewati dari Filipina, Selat Malaka, sampai di Indian Ocean, sampai di Cape of Good Hope, lalu putar lagi. 2 tahun lebih baru kembali ke tanah air sendiri. Waktu tanah air sudah dilihat, mereka senang luar biasa. Tapi banyak awak kapal sudah sakit sipilis. Kenapa? Kemana-mana saja cari pelacur. Banyak laki-laki tidak bisa tahan nafsu. Kelihatan perempuan apalagi indah, sudah langsung terangsang, langsung mau berzina. Mereka di Filipina, di Amerika Selatan, di pulau-pulau yang lain, di Malaka, semua tempat bisa naik ke pantai, ketemu perempuan, langsung berzina. Setelah berzina, mereka tidak sadar keenakan berapa menit mengakibatkan kesakitan luar biasa dan malu karena sakitnya di tempat yang paling peka. Tuhan Allah menciptakan alat kelamin, memberikan syaraf paling rumit, paling banyak di situ. So complicated and you enjoy so much. Waktu kita menikmati pakai lidah, kita mengetahui manis. Di belakang lidah tahu pahit. Di samping lidah tahu kecut. Di atas lidah kita tahu rasa-rasa yang lain. Di atas daripada kita punya rahang ini, kita tahu satu yang bisa sampai kepada otak. Itu adalah orang Jepang punya apa? Wasabi ya. Begitu engkau makan, dia ke atas. Nah, ini 5 tempat mengenai rasa. Engkau taruh itu merica di kuping, tidak ada rasanya. Engkau taruh gula di hidung juga tidak ada rasanya. Karena tempat untuk rasa di sini. Lalu hidung rasa wangi, bau. Telinga rasa suara enak, tidak enak. Mata melihat indah atau kurang indah. Tangan melihat lembut atau tidak. 5 macam indera ini bikin kita nikmat sesuatu di luar sifat materi itu sendiri. Tetapi alat kelamin menikmati yang paling puncak di antara semua itu. Kita tidak bisa memakai kalimat atau kata-kata melukiskan apa kenikmatan seks. Itu tempat yang paling diberikan anugerah kenikmatan Tuhan secara jasmania kepada manusia. Tapi Tuhan mau itu tempat harus suci. Kalau alat kelamin tidak suci, maka engkau menjadi orang paling tidak bernilai. Jadi presiden pun kalau melakukan perzinahan, dia harus turun. Dari guru pun, dari profesor pun, dari jenderal pun, kalau ternyata dia ada skandal seks, dia dipermalukan oleh bangsa. Kenapa seks begitu pekah? Kenapa seks begitu pengaruh? Kenapa seks begitu menjadi persoalan yang mengganggu seluruh reputasi satu manusia? Karena Tuhan membuat seks untuk you nikmat di dalam jalur, tapi tidak boleh keluar. Kalau engkau keluar jalur, engkau kira engkau bisa lolos dari manusia.
tetap tidak lolos dari hukum alam dan tidak lolos daripada hukuman Tuhan. Magellan sudah mati, awak kapalnya terus berjalan dari Filipina, daripada Malaka, daripada Indian Ocean, daripada Afrika Selatan, daripada itu Cape of Good Hope, daripada akhirnya terus pulang sampai Spanyol. Mereka membawa bakteri sifilis ke Eropa. Ingat, Eropa adalah satu-satunya benua orang Kristen. Sekarang dilanda oleh dosa sifilis, oleh sakit kelamin. Berapa lama? 6 minggu. Hanya 6 minggu menjalar ke seluruh Eropa. Mulai dari nyonyanya, dari pelacuran lain. Sesudah itu pelacur tidur sama laki yang lain. Laki yang lain tidur sama nyonya lagi. Sebentar saja. Di dalam 6 minggu seluruh Eropa dapat penyakit sifilis. Lalu bagaimana? Waktu main seks enak, setelah dapat penyakit sifilis, sakitnya luar biasa. Dan kalau sakit, yang sakit lain boleh kasih tahu orang lain. Sakit apa engkau? Doakan ya, saya sakit flu, saya sakit bisul, saya sakit mencret. Semua sakit engkau bicara dengan sangat lega, berani. Sakit kelamin, mau kasih tahu orang lain. Malu, sambil sakit, sambil tanggung malu, saya tidak berani ngomong. Lalu pergi dokter, tidak bisa tidak ngomong. Harus kasih lihat alat kelamin. Dokter lihat, oh ini sifilis. Lalu dokter bilang, pulanglah, tidak ada obatnya. Berapa lama? 500 tahun. Ini adalah satu penyakit yang diizinkan Tuhan untuk ditanggung manusia yang paling lama di dalam sejarah. Saudara-saudara, selama 500 tahun tidak ada obat. Sekarang kedokteran maju, sudah ada obat. Boleh menyembuhkan sifilis, boleh menyembuhkan sakit kusta, boleh menyembuhkan flu, boleh hampir menyembuhkan AIDS. Nah, saya tidak panjang lebar di sini. Dari abad 15 sampai abad ke-20, 500 tahun. Setelah Magellan kembali ke Eropa, orang Kristen mendapatkan penyakit karena senangnya main seks. Akhirnya sampai mati tidak ada obat. Terus sakit, terus malu, terus tahan karena tidak ada obat. 500 tahun. Mengapa Tuhan tega membiarkan manusia tunggu sampai tahun ke-500, tahun 1928 baru menemukan obatnya, namanya penisilin. Penisilin ditemukan bukan karena penyelidikan akhirnya menemukan, karena kebetulan. Saya memikir ini mungkin karena Tuhan kasihan sama manusia. Sudahlah, sudah 500 tahun kamu mestinya kapok, mestinya tahu itu berdosa, bertobat. Sekarang saya kasih anugerah, boleh sembuh. Ada semacam bakteri yang dokter itu karena saya tidak pakai, ditaruh di dalam satu wadah yang sudah ada bakteri lain. Dia taruh, dia kira itu cuma pembuangan, tunggu sangat kumpul semua dibuang. Tapi waktu dia beberapa hari kemudian melihat bakteri yang lama dimatikan oleh bakteri yang baru, dia kaget. Bakteri yang baru kenapa bisa makan bakteri yang lama? Akhirnya dia menemukan bakteri sifilis bisa disembuhkan. Setelah itu dia mulai bikin bakteri untuk makan bakteri. Dan bakteri yang makan bakteri akhirnya menjadi semacam antibiotik. Yaitu dari hidup menyelesaikan hidup yang lain. Dari hidup yang lebih kuat menghancurkan hidup yang kurang kuat. Akhirnya racun, hantam racun, virus, bakteri makan bakteri. Penisilin ditemukan menjadi satu kabar paling besar di seluruh dunia. Mereka yang alat kelaminnya sudah hampir mau putus, sekarang dapat obat. Dan sifilis disembuhkan.
Saya mau tanya, sipilis begitu menakutkan, begitu orang dirongrong, disiksa sampai 500 tahun baru dapat jalan keluarnya. Bikin manusia kapal tidak? Tidak. Baru tahun 28 sipilis diselesaikan. Manusia malah lebih berani berzina. Karena sudah ada obat, tidak usah takut, melacur saja. Sudah melacur, suntik penisilin, pakai obat penisilin, engkau bisa sembuh. Maka Tuhan marah di dalam kira-kira hampir 64 tahun. Di dalam tahun 70-an, Tuhan turunkan AIDS, Acquired Deficiency Immunity System, AIDS. Sekali lagi melalui seks, khususnya homoseks, hukumnya lebih keras untuk manusia yang berzina. Saudara-saudara, setelah ditemukan dari Afrika, ditemukan dari orang homoseks antara laki sama laki, maka selalu menjalar begitu cepat. Tahun 76 saya berada di kapal terbang dari Taiwan ke San Francisco. Di tengah-tengah kapal terbang saya baca satu buku membicarakan the new epidemic. Semacam penyakit penular yang menakutkan yang namanya AIDS. Saya baca baru tahu itu ditemukan di antara orang yang main homoseks. Saudara-saudara, homoseks itu dari zaman Lot sudah ada. Karena mereka melihat dua orang malaikat masuk rumah Lot, mereka lihat bagusnya, gantengnya luar biasa. Mereka kira dua laki-laki. Maka kota itu kumpullah puluhan laki-laki yang ketuk pintu. Keluarkan dua laki-laki itu. Kami mau bersetubuh dengan dia. Maka Lot mengatakan, jangan begitu, ini hal yang tidak baik. Kalau engkau ingin, saya ada dua perempuan anak saya yang belum nikah masih perawan. Saya serahkan engkau main-main sama dia. Lot sangat salah. Dia telah pelihara anak perawan di dalam rumah dia baik-baik dari kecil. Hidup suci sampai sekarang. Demi mau membela malaikat, dia mau korbankan kedua anak perempuan yang masih perawan untuk diperkosa oleh orang-orang lain. Dan hal itu tidak diizinkan. Maka akhirnya malaikat itu tarik tangan Lot sehingga tidak terjadi apa-apa dan pintu ditutup. Saudara, saya tidak cerita, engkau baca kitab suci sendiri. Nah, waktu itu laki-laki ingin laki-laki yang ganteng itu mau apa? Mau setubuh sama dia. Itu namanya sodomi. Sodomi daripada istilah Sodom Gomora. Waktu itu manusia sudah berdosa sebenarnya. Sekarang saya memberikan sedikit pengetahuan ilmu kedokteran. Alat kelamin manusia mempunyai lapisan kulit dua. Tetapi di dalam anus manusia kulitnya cuma satu lapis. Itu sebab kalau engkau melakukan yang tidak beres secara sodomi, itu anus akan pecah. Langsung bakteri mulai keluar di situ. Nah, inilah akibat hukuman dari Tuhan. Karena yang dicipta Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Kalau engkau seumur hidup hanya cuma hubungan dengan istrimu yang sah sendiri, entah berapa kali, berapa kerap, Tuhan menjamin tidak ada penyakit yang tiba kepadamu. Tapi kalau engkau melakukan hal yang tidak beres, yang melawan pimpinan Tuhan, dan fungsi yang disebut di dalam Roma pasal 1, itu fungsi yang lurus menjadi fungsi yang melawan, akhirnya Tuhan akan menghakimi engkau. Saudara-saudara, dan akibat daripada perzinahan sipilis, akibat daripada sodomi itu adalah AIDS, dan ini lebih keras, lebih menakutkan. Saudara-saudara, Yesus berkata, jangan berzina, engkau harus menjaga pertama-tama kesucian matamu. Kamu lihat salah,
mengakibatkan pikiran salah. Pikiran salah menimbulkan nafsu salah. Nafsu salah menginginkan kesempatan salah. Dan kesempatan salah menghasilkan persetubuhan salah. Seperti apa yang dilakukan oleh salah satu orang yang paling dicintai oleh Tuhan selama sejarah. Daud. Daud berkenan di mata Tuhan, mengikuti hati Tuhan, menjadi the only man after God's mind di dalam seluruh sejarah. Tapi satu kali dia di atas istana, dia lihat di pinggirnya ada satu rumah. Ada perempuan yang mandi tidak tutup pintu. Hei perempuan, waktu mandi harus kunci pintu dengan tegas dan tidak boleh nyanyi. Kau tidak sadar, engkau bisa menjadi daya tarik untuk merangsang laki-laki dengar suara nyanyimu dan melihat engkau tidak tutup pintu. Akhirnya menjadi dunia kacau. Daud karena lihat, lalu timbul kejahatan. Dia melakukan dua hukum. Jangan membunuh, dia membunuh Uriah. Jangan berzina, dia menajisi Batseba. Saudara-saudara, maka Yesus mengatakan dua hukum di sini. Kau pernah dengar, jangan membunuh. Kau pernah dengar, jangan berzina. Mari kita hati-hati dengan mata kita. Jikalau matamu mengakibatkan engkau berdosa, cungkillah. Tuhan bikin dua berarti ada serepnya. Biar tidak usah utuh, asal masuk surga. Lebih baik kurang satu mata masuk surga daripada engkau mata utuh masuk neraka. Apa artinya ini? Berarti tubuhmu tidak sempurna, tidak apa-apa. Engkau perlu sempurna menghidupkan kesucian di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tanganmu mengakibatkan engkau binasa. Potonglah, buanglah tangan. Satu tangan masuk surga. Lebih baik daripada dua tangan utuh, bagus, sempurna, masuk neraka. Saudara-saudara, saya kira tidak ada ajaran lebih ketat, lebih serius, lebih menakutkan daripada ajaran Tuhan Yesus di dalam hal hukum ke-7 dan hukum ke-6. Saudara-saudara sekalian, mari kita dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan mentaati kalimat-kalimat ini. Ini pasti bukan berarti potong tanganmu atau cungkil matamu secara fisik. Karena ini semua mengenai makna sesungguhnya. Bukan berada dicerat di dalam makna hurufiah. Saudara-saudara, itu sebab mari kita pelihara hati kita menjadi orang yang suci. The one who called us is God, who created us, and He Himself is a holy God. The God in holiness say to us, you must be holy in everything you do. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang seumur hidup di dalam seks yang suci, tidak melanggar. Karena orang seperti ini diperkenan oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya suci menurut huruf, suci dalam motivasi. Hatimu selalu ingat Tuhan. Selalu suci seperti Tuhanmu. Engkau tidak ingin dan tidak mau secara motivasi membiarkan nafsu sembarangan memimpin langkah-langkah dari semua perbuatanmu. Saudara-saudara, Yakobus mengatakan mulainya dosa dari nafsu. Keinginan itu kalau sudah berkembang menjadi dosa. Dosa kalau sudah bertumbuh menjadi kematian. Sehingga mulai membunuh dari mana? Membunuh dari nafsu yang tidak beres. Saudara-saudara, mari kita menikmati semua keelokan manusia dengan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Jikalau ada wanita yang cantik,
Puji Tuhan menciptakan begitu indah. Tapi jangan mengganggu dan jangan menimbulkan nafsu yang jelek dalam hatimu. Karena itu menuju kepada perzinahan. Mulai daripada motivasi, akibatnya mungkin kepada jasmani. Dan akhirnya engkau menjadi manusia yang jorok, manusia yang tidak kudus, manusia yang akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, berapa presiden yang sangat mulia karena skandal seks sudah turun. Berapa orang yang sangat anggun karena skandal seks sudah dimaki-maki. Saudara-saudara, mari kita menjadi manusia yang anggun, manusia yang hormat, manusia yang berjanji kepada mataku, bolehkah aku selalu memandang perawan-perawan yang cantik? Kalimat ini muncul di Alkitab. Di dalam buku Ayub, dia mengatakan, saya pernah berjanji dengan mataku, tidak terus melotot melihat perawan-perawan yang cantik. Saya setia sama istri saya. Kiranya Tuhan memberkati kita di gereja ini menjadi gereja yang suci. Pendeta-pendeta menjadi contoh bagi kita. Meskipun kalau engkau sampai pernah jatuh ke dalam perzinahan, tidak berarti Tuhan langsung buang kamu. Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan yang berzina itu, tapi dipesan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati kita. Sedang kita melihat ada gereja lain yang pendetanya berzina, satu persatu dibuang oleh Tuhan. Mari kita menjaga kesucian. Minta Tuhan memberikan kekuatan, memberikan ketabahan kepada kita. Puas dengan istri yang kita miliki. Dan ajar anak-anak kita hati-hati di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya belum bisa bicarakan tentang ayat-ayat selanjutnya tentang perceraian diizinkan akan tidak. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Mari kita bersama-sama tunduk kepala berdoa. Dan sekarang saya minta pendeta Matakuban pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih firman Tuhan sungguh agung dan mengingatkan kami untuk menjaga diri. Karena Tuhan adalah kudus adanya. Kami berdoa Tuhan seumur hidup, tolonglah kami untuk menghormati Tuhan di dalam menjaga kekudusan hidup kami. Ampuni jikalau ada hal yang tidak berkenan dan kesalahan dan dosa yang dikerjakan. Tuhan berikan kesempatan untuk boleh menikmati lagi anugerah Tuhan di dalam pengampunan berdasarkan korban daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Permuliakanlah nama-Mu Bapa, seumur hidup kami adalah milik Tuhan. Dengarkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Amin.